Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah karena bisa kembali bertemu dalam kajian rutin kita. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu kebaikan, menuntut ilmu agama, karena inilah nanti bekal terbaik kita, salah satu umurat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita putus ya dengan belajar ini, karena seperti itulah berlelah-lelah dalam kebaikan, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka keburukan pasti akan disibukkan juga dengan keburukan. Ya. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dengan aktivitas yang lain yang jauh lebih buruk daripada aktivitas. Maka logis sekali kalau kita tidak menghadiri. Rasulullah mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ila jannah." Siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, belajar agama, maka nanti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dan jemaah sekalian berbahagia, kita melanjutkan kajian Kanadu di kitab Aqidatul Awam di sifat Allah ya, di bait yang ketujuh. Waqaimun aulul syaitanir rajim. Waqaimun ghani bawadil muhai qadirun muridun alim bi kulli syai'. Kemarin terakhir di sifat Allah qiyamu bi nafsihi ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke-6, yaitu sifat Allah yang selanjutnya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat ini maknanya adalah satu atau esa. Jadi Allah SWT itu satu atau esa, tidak ada Tuhan selain dirinya. Allah SWT Maha Esa dalam segala zat, sifat dan perbuatannya. Jadi satu semuanya, ya, tunggal. Seperti bagaimana surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, dalam surat Al-Anbiya Allah katakan, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun kata Allah. Katakanlah, sesungguhnya diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Satu dalam zat artinya adalah bahwa zat Allah itu satu. Dia tidak tersusun dari beberapa unsur atau anggota badan, dan tidak ada satupun zat yang menyamai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu dalam sifat. Satu dalam sifat maknanya adalah bahwa sifat Allah itu dia tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada satupun yang menyamai
Sifat Allah yang selanjutnya adalah yang ke-8 adalah iradah. Iradah maknanya artinya berkehendak. Allah SWT maha berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, ya, maka dia jadi baik orang itu. Tapi pada siapa yang disesatkan oleh Allah, maka seluruh makhluk ingin membantu untuk memberikan dia pencerahan. Kata Allah sesat, ya sesat, ya. Tidak akan ada satupun yang bisa untuk menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian Allah, segala sesuatu yang terjadi baik di alam semesta ini dan di alam akhirat nanti itu berjalan sesuai dengan iradahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Fatiha ayat 11 dikatakan bahwa qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Katakanlah, siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, dan jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu, sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nih, jemaah sekalian, kalau hari ini ada orang belum mau ke masjid, belum mau ibadah di antara keluarga kita, ya kita tidak boleh maksa. Tugas kita hanya memberitahu, tugas kita hanya menyampaikan. Tidak boleh kita memaksa. Nah, anak kita paksa sholat, ya, kita pukuli habis-habisan. Nah, boleh. Ya, pukul boleh, tapi tidak menyakitkan. Ya. Nah, diajarkan dengan yang baik, dengan ucapan yang baik. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi, jemaah sekalian Allah SWT, bahwa segala
Itu kayak bulog ya. Nah, di sini juga ikut, di sana juga ikut, di tempat baik ikut, tempat buruk juga ikut. Nah, ini namanya bulog namanya, ya, berubah warna. Ini jangan seperti itu. Ya, hadirin yang berbahagia, ini sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Allah Maha berkehendak. Kemudian yang selanjutnya sifat Allah yang ke-9 adalah al-ilmu, artinya mengetahui, ya. Nah, zat Allah yang berikutnya adalah sifat Allah yaitu Maha mengetahui, ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu, pasti Allah sudah tahu
sifatnya Allah yang ke-10, yaitu al-hayat. Jadi lawan dari al-hayat ini adalah al-maut, berarti mati. Mustahil bagi Allah mati. Kemudian di bait yang ke-8, yang mas sekalian, Sami'ul Basiru wal Mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Maha mendengar, maha melihat, maha bicara. Allah mempunyai 7 sifat yang tersusun teratur. Nah, kemudian sifat berikut dari sifat dari Allah ini, sifat 20 ini adalah yaitu as-sama, ya, sami'un, yaitu mendengar. Jadi Allah maha mendengar. Nah, pendengar Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Pendengaran Allah ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita terbatas. Nah, di balik ini kita dengar dalam ngomong, ya kan? Nah, pandangan kita terbatas juga. Kalau lihat pasti